Meski sudah menjadi tersangka, mahasiswa pengemudi mobil mewah yang menabrak mahasiswa UGM hingga meninggal belum ditahan. Polisi masih melanjutkan penyelidikan. Jelang Idul Adha, pemeriksaan hewan kurban di Kabupaten Sragen gencar dilakukan. M. Zidan menangi adu cepat trial game Dirt 2025 di Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisel Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, ledakan besar terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di kota Yogyakarta pada Selasa siang. Peristiwa ini menyebabkan 8 orang terluka. Warga yang melintas di Jalan Lejen Suprapto, Pringokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, dikejutkan dengan suara ledakan dari sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dari video milik warga, terlihat kobaran api muncul dari ruangan yang meledak. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Peristiwa ini menyebabkan 8 orang dilaporkan luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Inafis dari Polresta Yogyakarta dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan penyebab ledakan. 2 pegawai, yang 2 pembeli ya? Dan 2 pembeli, terus ada 1 yang ditangani di tempat, terus yang 1 dirujuk ke PKU, luka bakar. Jadi totalnya ada 8. Yang luka bakar cuma 1 itu aja kan? 1. Yang ke PKU ya? Yang PKU. Kena bagian apa? Selain mengakibatkan 8 orang terluka, peristiwa ledakan ini juga menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Masih dari Yogyakarta, kecelakaan maut melibatkan 2 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Sleman, Yogyakarta. Akibat kecelakaan, pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan maut yang terjadi Sabtu dini hari melibatkan 1 mobil sedan mewah, minibus, dan sepeda motor. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tewas di lokasi kejadian. Meski lokasi peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Yogyakarta, namun olah tempat kejadian perkara atau TKP digelar di Mapolsek Ngaglik. Olah TKP kali ini hanya diperuntukkan untuk mengambil data dari 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan menggunakan alat scanner. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan kepada pengemudi mobil BMW, polisi menetapkan Kristiano Pangarapenta Pengidahen Tarigan yang juga mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan ini. Tersangka dianggap lalai dalam berkendara hingga menewaskan Argo. Dari hasil tim accident analisis tadi, yang juga sebelumnya sudah melakukan olah TKP, ini olah TKP ulang, sehingga penyelidik dari Polresta Sleman tadi siang sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini untuk menguatkan bukti-bukti atas penetapan tersangka Kristiano Pangarapenta Pengidahen Tarigan dalam kasus kecelakaan.
Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Kita beralih ke peristiwa lainnya, Saudara. Aksi petugas keamanan yang diduga mengintimidasi pedagang kaki lima di kawasan industrial Kendal viral di media sosial. Korban kini telah melapor dan kasusnya dalam penanganan Polres Kendal. Dalam video yang direkam seorang warga, beberapa orang petugas terlihat menghampiri lapak pedagang kaki lima dan berbicara dengan nada tinggi. Bahkan, salah satu pedagang lanjut usia sempat terjatuh, namun tidak ada yang menolong. Warga kemudian bermaksud bertemu dengan pengelola kawasan industri untuk meminta pertanggungjawaban sekelompok petugas keamanan tersebut. Kejadian ini sudah mendapatkan atensi dari Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari. Ya, semuanya berjalan baik dan alhamdulillah karena tadi malam itu situasi bisa dikondisikan, tidak sampai terjadi hal-hal yang anarkis bisa dikondisikan, tetapi kami berharap juga selanjutnya bisa diproses permasalahan seperti ini. Pasca kejadian, korban telah melapor ke Polres Kendal. Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar mengkonfirmasi bahwa permasalahan dipicu penertiban PKL di kawasan industri Kendal dan telah dilakukan mediasi antara korban dan terduga pelaku. Tuan, hari ini sudah terjadi mediasi awal antara pihak korban dengan yang diduga melakukan tindakan penertiban yang dengan cara yang tidak baik, dan juga dengan pihak KIK sudah dimediasi. Logisnya dapat kami sampaikan bahwa diawali dari adanya penertiban pedagang kaki lima oleh petugas keamanan KIK yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan peringatan. Karena sudah dilakukan peringatan maka dilakukan penertiban. Mungkin yang dilihat dalam video viral tersebut adalah proses penertiban yang terjadi kemarin sore. Di situ bisa kita lihat bahwa ada sesuatu yang dianggap merugikan oleh pihak korban, sehingga pihak korban kemudian mengadu ke Polres. Guna mencegah keributan berulang, Polres Kendal menerjunkan petugas untuk mengamankan lokasi. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, usai rumah makan ayam goreng yang diduga menggunakan bahan non-halal ditutup, warga melapor ke Polresta Surakarta. Menurut pelapor, rumah makan ayam goreng tersebut bisa dikenakan sanksi pidana karena diduga melakukan penipuan, menyesatkan konsumen yang tidak tahu ayam goreng kremesnya mengandung bahan non-halal. Pihak rumah makan juga diduga melanggar undang-undang tentang jaminan produk halal. Pelapor mengimbau bagi penyedia layanan kuliner untuk memperjelas produknya apakah halal atau tidak. Kita sudah membuat laporan sementara diterima dari surat-surat kami dan nanti akan segera didalami oleh Polresta Kota Surakarta apa yang akan menjadi pelanggaran dan sebagainya. Nanti lebih lanjut dari penyelidikan atau dari informasi masyarakat akan ditindaklanjuti lebih lanjut, mungkin akan ada pemeriksaan berikutnya. Majelis Ulama Indonesia menyesalkan kasus rumah makan ayam goreng yang sudah berjualan sejak tahun 1973 baru terungkap saat ini. MUI Kota Solo menyebut hal ini sebagai penipuan karena merugikan konsumen. Masyarakat tahu daging ayam masuk dalam golongan halal, namun ternyata ada bahan yang mengandung unsur non-halal pada proses memasaknya. Itu harus dipisah. Kalau rumah makan, kalau jualan halal, ya harus halal semua. Jangan dicampur dengan yang haram. Kalau haram ya harus jelas ada pemberitahuan non halal. Meskipun jualan ayam goreng, tapi kalau dicampur dengan yang haram ya jadi non halal. Ya itu nggak apa-apa kalau sejak awal sudah diberitahukan kalau ini warung makanan non halal, walaupun jualannya ayam. Pemerintah Kota Solo masih menunggu hasil penyelidikan dan nantinya akan mengarahkan manajemen rumah makan untuk mengurus sertifikasi halal. Namun apabila tetap menggunakan bahan non-halal,
maka rumah makan wajib memberikan keterangan jelas agar konsumen mengetahuinya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Jelang Idul Adha, pemeriksaan hewan kurban di Kabupaten Sragen gencar dilakukan. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah gencar memeriksa hewan kurban di kalangan peternak. Jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah gencar memeriksa hewan kurban, salah satunya di peternakan sapi di Dukuh Gumantar, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Puluhan sapi siap kurban dicek satu persatu, meliputi kesehatan hewan kurban, termasuk pengecekan mulut sapi sebagai antisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta pengecekan penyakit LSD. Petugas juga akan terus mengawasi masuknya hewan kurban yang kurang sehat dari luar Kabupaten Sragen di sejumlah pasar hewan. Yang paling umum itu memang kondisi fisiknya secara umum, kondisi kesehatannya cacat atau tidak, kemudian menunjukkan ada infeksi dari eksternal maupun bakterial itu nampak sekali. Kalau sudah layak kita periksa, sudah layak, sudah kuat, sudah dewasa kelamin, sudah masuk. Intinya seperti itu. Pada momentum Idul Adha tahun ini, hewan kurban sapi maupun kambing di Kabupaten Sragen dinilai mencukupi untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen, populasi kambing ada sekitar 90.000 ekor, sedangkan sapi ada sekitar 60.000 ekor. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, kemarau basah yang saat ini terjadi di Kota Semarang dan sekitarnya membuat peternak dan pedagang hewan kurban was-was. Sebab jika hujan masih terus terjadi, membuat hewan ternak mereka riskan terserang penyakit. Salah satu peternak sekaligus pedagang hewan kurban yang mengaku was-was jika hujan terlalu sering terjadi yakni Jamal, yang menggelar lapak hewan kurbannya di wilayah Tembalang, Kota Semarang. Kemarau basah membuat hewan ternak kambing riskan terjangkit penyakit LCD atau Lumpy Skin Disease yang menyebabkan benjolan keras di kulit dan demam. Selain itu, hewan ternak juga dapat mengalami batuk, pilek, dan penyakit mata akibat perubahan cuaca. Untuk menjaga kesehatan kambing kurban miliknya, Jamal harus memberikan vitamin dan pakan tambahan kepada hewan ternak miliknya. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 400 ekor kambing yang disiapkan untuk kebutuhan Idul Adha. Ini sih masih lancar, Mas. Tapi yang agak was-wasnya kalau hujan terus itu kambingnya kurang maksimal gitu loh. Gampang sakit gitu ya? Kelihatan bulunya jegrik gitu loh. Jadi kita was-was. Terus apa Pak? Untuk mengantisipasi penyakit biasanya dikasih apa Pak? Ya dikasih vitamin, terus dikasih tetes tebu. Tetes tebu juga dikasih, terus dikasih brand. Biasanya untuk ngasih vitamin berapa hari sekali Pak atau gimana? Ya ada yang pokoknya yang kurang maksimal makannya ya terus cepat-cepat dikasih vitamin, dicokoli vitamin. Selain memberikan vitamin dan pakan tambahan pada hewan kurban, Jamal juga selalu menjaga kebersihan kandang agar hewan kurban yang ia jual sehat dan layak disembelih. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Semarang masih stabil. Tidak ada yang mengalami lonjakan harga dan juga stok aman.
Sejumlah pedagang di Pasar Peterongan, Kota Semarang mengaku belum ada kenaikan harga yang signifikan terhadap komoditi kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Meskipun ada sedikit kenaikan harga pada komoditas beras dan minyak goreng. Harga sembako untuk minggu ini dalam menghadapi Idul Adha masih stabil, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun, stabil harga sembako. Untuk telur berapa, Pak? Untuk telur harganya sekarang 26.500. Kira-kira Mas? Beras yang kemasan 5 kilo, terus 1 kilo, sama minyak kemasan 1 liter sama 2 liter, itu naik semua. Naik sekitar berapa Mas? Naiknya antara 500 sampai 700 rupiah. Itu ya. Sementara untuk pasokan, hingga saat ini dinilai masih aman dan permintaan atau pembeli juga masih belum mengalami lonjakan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. M. Zidan menangi adu cepat Trial Game Dirt 2025 di Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Kemarau basah diprediksi akan terjadi di wilayah Jawa Tengah hingga bulan Juli. Hal ini ditandai dengan turunnya hujan di beberapa wilayah secara sporadis dengan intensitas hujan sedang hingga lebat. Warga diimbau untuk tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan. Meskipun bulan Mei 2025 ini sudah memasuki musim kemarau, namun wilayah Indonesia khususnya Jawa Tengah masih diguyur hujan. Hal ini sering disebut dengan kemarau basah. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Kota Semarang menyebut, hujan yang turun di wilayah Jawa Tengah dari awal bulan Mei 2025 memiliki intensitas sedang hingga lebat, dengan rata-rata lebih dari 50 mm per hari. Biasanya, hujan turun secara sporadis di antara waktu sore hingga malam hari atau dini hari hingga siang hari. Kemarau basah diprediksi akan terjadi di wilayah Jawa Tengah hingga bulan Juli. Masih sama seperti ini hingga nanti bulan Juni tidak terlalu beda jauh, cuman agak sedikit berkurang saja curah hujannya. Dan nanti mungkin di Juli ataupun Agustus yang akan kita sebut mungkin biasa masyarakat ketahui kayak kemarau kering gitu. Jadi benar-benar curah hujannya agak sedikit lebih banyak berkurang. Untuk itu warga pun diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, serta memperhatikan kondisi kesehatan sebab musim kemarau basah seperti saat ini dapat membuat daya tahan tubuh melemah sehingga lebih rentan terkena penyakit. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. M. Zidan Al-Nesa menangi adu cepat Trial Game Dirt Seri 1 di Semarang. Pemuda asal Blitar, Jawa Timur ini menjadi juara umum setelah meraih poin tertinggi Seri 1 di Semarang ini. M. Zidan meraih 57 poin dari sejumlah kategori yang diikutinya. Sementara posisi kedua dimenangkan Lantian Juan asal Aceh dengan nilai 42 dan posisi ketiga diisi oleh Asep Lukman asal Boyolali dengan 37 poin. Sementara posisi 4 Ananda Rigi Aditya dari Lamongan dengan poin 32 dan posisi 5 Muhammad Rubin Cesar asal Bekasi dengan poin 31. M. Zidan mengaku melakukan settingan motor mulai dari ban hingga suspensi untuk menyesuaikan trek yang tidak begitu basah pada hari final. Menurutnya, tantangan di seri 1 Semarang ini yakni trek basah di hari pertama. Untuk seri berikutnya, dia akan konsisten berlatih dan menjaga pola makan agar bisa kembali meraih juara umum. Sini senang banget dan selamat congratulations, beri aplaus yang meriah untuk para Bapak Master Champion. Mas pesaing siapa, Mas? Untuk pesaing yang lumayan berat. Selanjutnya kita menuju ke campuran open, bro.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Trial Game Dart, Mariachi Gunawan mengatakan Semarang menjadi seri 1 gelaran Trial Game Dart 2025. Lapangan garnisun yang luas memudahkan penyelenggara dalam membuat sirkuit yang menarik bagi para peserta. Mariachi mengaku puas dengan antusiasme penonton maupun peserta. Di sisi peserta, banyak crosser nasional yang akhirnya ikut terjun pada gelaran ini. Emang trial Silakan untuk bisa naik menuju ke podium yang seri tahun 2025 di atas garis start. Rencananya akan diselenggarakan sebanyak 5 seri. Terus juga di garnisun ini tracknya kan gede. Kami mohonkan juga kepada Kang Asep, berikut Tomindil dan juga Pak Lurah Tejo untuk bisa mengamal. Gelaran ini dibagi menjadi 4 kategori, yakni Free for All, campuran Open, campuran Non-Seeded, dan Free for All Master. Para rider bakal kembali bertarung pada seri kedua di Sidoarjo pada pertengahan Juni nanti. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Jessi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.